Saya dukung 100%. Ahlan wa sahlan bi raisina Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan Akhil Aziz Dr. Abdul Muhaimin Iskandar yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Cak Latif di channel YT Mengaji. Oke, di video kali ini tempatnya agak berbeda, Cak. Tapi yang penting di setiap harinya kita harus selalu mengaji agar manah atau hati ini tidak peteng, Cak. Di video kali ini kita akan mendengarkan mauidhah hasanah dari Kiai Haji Said Akil Siraj dalam acara Hall Kiai Haji Bisri Samsuri bersama Bapak Anies Baswedan, Cak Imin, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Masduki, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar, dan Gus Salam. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita simak videonya. Sugeng midhangetaken, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah, al usratun nabilah, dzurriyyah al marhum al maghfurlah Bah Kiai Bisri Samsuri, a'azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih. Akhil Aziz Dr. Abdul Muhaimin Iskandar yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini mantan tetangga saya. Dulunya kayaknya dulu saya. Saya mobilnya udah kijang bagus, beliau masih bodolan mobilnya tuh. Tahun 96 itu. Sekarang bola-wali zaman beliau luar biasa. Saya dukung 100%. Tapi saya ini apa, Om? Ketua umum NU ya bukan, ketua partai ya bukan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, binatang-binatang besar, macan, gajah, berupaya meniup api, memadamkan api. Termasuk semut. Oleh gajah, oleh macan diketawain, semut. Kamu itu gak efektif. Apa gunanya kamu? Tiupanmu gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya apa-apa. Jawab semut, saya tahu, saya sadar. Tiupan saya nggak ada artinya apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Walaupun nggak ada gunanya kalau ini guys. Seperti semut lah, nggak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan karena tertarik dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya gimana? Akuna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan bashar yang lewat ini, malaikat ini.
Emak-emak ini hanya melihat sebatas basyariahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia, insan. Apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Tidak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa ya made in Allah, orang Afrika ya ciptaan Allah. Gak layak fisik itu dilombakan, komentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimah isim, kalimah fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insaniyah. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia, wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bloon, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos dari ceramah khutbah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pembelian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu, yang nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada 2. Ada berapa? 1, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, apa tadi? Apa ya? Apa ya? Enggak, yang sering dikampanyekan apa? Yang sering dikampanyekan apa? Bukan dikampanyekan apa? Perubahan. Ya, mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa agar bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain, tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardatillah, gimana? Mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud sikil sampai melepuh. Itu benar, tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Benar, tapi jangan cuma itu.
Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras, cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya, dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti itu langsung ya, ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, mau dibunuh kamu itu langsung. Leren. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu jam Nabi Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dzuhimamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni bareng-bareng ayo. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas kalah. Ya Allah. Kalah itu dosa. Menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Ya Hasyim Asy'ari menang, maka NU besar. Luar biasa. Karena ibtigha amardhatillah. On. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Masya Allah. Pesan Quran ini, jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya Allah. Untuk hamba-hambaku jenengan iki soleh-soleh niki. Nikel, batu bara, boksit, mening, biju besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Tapi kita pada punya tambang nggak? Berapa hektar punya tambang nikel? Kiai-kiai punya tambang batu bara nggak? Ya Allah. Kiai yang soleh, Ki Marzuki contohnya nggak punya tambang 1 meter pun. Tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenang, saya itu. Kulau betul nggak ada sejengkal pun. Tambang boksit apa mening apa granit apa besi nggak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar. Ngangkangi tambang kekayaan alam semesta ini. Dosa kita ini. Dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kitanya melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan
pernah sodakoh gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sodakoh gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman. Kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Dari ring satu sahabat Kanjeng Nabi itu, ring satunya Sayyidina Abu Bakar, orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, kalau bahasa Banten jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intelek. Di ring satu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Pak Muhammad menjadi wakil presiden, harus ada yang pasang badan, harus ada penasihat yang santun, bijak, harus ada yang siap dengan korban dengan uangnya, dan harus ada yang jenius intelek. Sayyidina Ali. Insya Allah sukses, insya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng, dengar nama itu? Orang Baghdad, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub yang 4, Syekh Abdul Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi, kutub 4 itu, wali kutub 4 itu. Suatu ketika dari Baghdad beliau pergi ke Mesir, ziarah, datang kuburannya Imam Syafi'i. Abdul Qadir Jilani ziarah ke Mesir, ziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Setelah ziarah di sana melihat masyarakat daerah sekitar kuburan Imam Syafi'i, daerah dusun Fustot namanya, Fustot, melarat-melarat. Maka segera Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar masjid makom Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada Pak, rusun ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak, loman tidak, tidak sesuai, tidak sesuai. Enggak sesuai, wali bukan, kaya tidak, loman enggak. Gopo terusan. Ya minimal kaya lah, kalau enggak wali ya kaya gitu. Ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Syuaib Abu Madan Al-Ghauth. Abul Hasan Asyadili setiap hari pakaiannya ganti dan mahal harganya. Jasnya terdiri dari, dibikin dari wool Dormil England, semeter 12 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin Christian Dior 7 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Minyak wanginya Bonain Jo Malone 5 juta. Jadi kan misik, Masya Allah. Tasnya itu Gucci 75 juta. Jadi kan tasnya orang tulisannya pojok ya, Musyal Masjid Ulama Kabupaten Jombang. Sandalnya Lili, Allah, Masya Allah. Rumahnya kayak villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, BMW, Alphard, Mercy, Audi, bukan apa? Grandma, Luxio, Masya Allah. Pembantunya 16, khodamnya 16, Syekh Abdul Hasyadili itu. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub, tapi jenengan kok mewah, keren, penampilannya kok keren. Kenapa? Kayak yang lain kok nyemprul. Jawab Syekh Abdul Hasyadili, libasi yakul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaian sing mewah yang saya pakai ini iso ngomong. Klambi sing larang regane sing saya pakai ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas, wahai masyarakat, ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul tadi, sandal lili, Masya Allah, sarung ngecap gajah duduk.
Kopi ireng ora coklat ora, ireng campur coklat. Itu kiai pakaian tuh ngomong ini, pakaiannya ngomong ini. Ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Pengikutnya 6.000. Pengikut Tariqah Syadziliyah waktu itu 6.000 ditanggung kebutuhannya. Betul Sa'ad Syaikhul Syadzili, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah yang baru saja wafat tahun 2004. Baru wafat tahun 2004. Muridnya 700 putrane Mbah Mun sedoyo alumni mripo, putrane Mbah Mun. Termasuk adik saya juga di sana. 700 ditanggung karo Said Muhammad. Makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada nggak kayak Jombang kayak itu ya? Jawab, ada nggak kayak Jombang kayak gitu? Dari mana? Gus Salam, buat rumah Gus Salam. Kenapa? Karena kaya. Said Muhammad banyak tokonya di Mesir, banyak tokonya di Maroko, punya hotel Al Husain di sebelah makamnya Sayyidina Husain, Hotel Husain punya Said Muhammad. Karena kaya maka bisa seperti itu. Jadi kita harus kaya. Ayo puji bareng. Kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya wajib, melarat dosa. Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, gede dhuwur. Dilihat mukanya bolong, mukanya dagingnya bolong. Kanjeng kaget. Tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, ku sapa iku? Gede dhuwur gagah mukanya, dagingnya kropos, bolong." "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal." Nggih bahasane kitabe banyak atau sering jejaluk, sering minta. Nah dibangun dari kuburan, mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Mudah-mudahan NU Jombang atau NU sekarang jangan banyak proposal. Mat Quran ditulis tanpa titik, tulisan Arab. Ba, ta, sa sama, jim, ha, kho, podo, dal, dal, ro, zai sama. Ayo bisa baca nggak? Kalau nggak percaya, ayo. Saya di rumah punya fotokopi Quran zaman sahabat Utsman, nggak ada titiknya itu. Saya nggak bisa baca. Orang yang berjasa besar agar umat Islam semuanya bisa baca Quran, maka menggagas wad'un nuqat ala huruf, menggagas titik di atas huruf. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Ulama itu. Coba kalau bukan nggak ada beliau, kita baca Quran nggak akan bisa kalau nggak ada titiknya. Sudah ada titiknya masih banyak orang nggak bisa baca Quran, maka ada ulama besar yang berjasa menciptakan syakal, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan orang Arab. Abul Asdu'an juga bukan orang Arab. Wafat tahun 175 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih kangelan baca Quran, salah-salah. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid itu. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena bacaan tidak benar dengan pakai tajwid. Kalau nggak ada ilmu tajwid, kita nggak bisa baca Quran dengan benar. Alif lam mim dibaca alam, Yasin dibaca yas. Gimana? Ada lagi ulama berjasa besar ketika banyak hadis palsu, hadis bohong, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin
Roma Hurmuzi. Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis? Insya Allah 1 minggu ilmunya jadi. Mustalahul hadis. Hadis ada yang sahih ketika syaratnya 4, syaratnya mutasil, antara murid dan guru ketemu, gurunya thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong, adil, perilakunya benar, nggak pernah nyolong berambang, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Dobit, apalanya kuat, sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, do'if. Do'ifnya maktu, muqati', mursal, mu'allal, mungkar, makdzub. Masya Allah, ini ilmunya ulama ini, ilmunya ulama. Coba kalau nggak ada ulama, tahu nggak sama bedanya hadis sahih kalau nggak sahih? Tahu nggak? Nggak akan tahu. Itulah kita harus terima kasih kepada ulama. Ahlan wa sahlan bi ra'isina. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selamat datang dihaturkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan ini orang Cirebon, Kuningan, Cirebon. Bukan Jombang, bukan. Kakek beliau namanya Abdurrahman Baswedan. Beliau yang keliling ke negara Arab, pertama ke Palestina. Waktu itu belum dijajah, belum. Di sana penguasa namanya Said Amin Husni menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka. Amin Husni mengakui kemerdekaan itu. Kemudian ke Mesir dan kemudian ke Raja Faruk waktu itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Walhasil kakeknya Pak Anies ini berjasa besar menyambungkan kemerdekaan Indonesia untuk negara-negara Timur Tengah. Maka Abdurrahman Baswedan menjadi pahlawan nasional, kakeknya ini pahlawan nasional. Nggak sembarang orang Arab lah, nggak semua orang Arab sama lah. Bon, kita teruskan. Menjadi negara yang dihormati oleh seluruh masyarakat dunia. Kalau betul-betul kita berdemokrasi dengan jurdil, damai, aman dan tentram, insya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza wa yidhum ta'yidan qawiyya wa'azahum azzatan mukarramatan aziza. Mudah-mudahan diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi kesuksesan. La sallama ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta hasna sahla sahil umurana wa umural muslimin. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudaraku yang belum sholat, silakan sholat dulu, Cak.
Jangan sampai video ini melalaikan apa yang jadi tujuan hidup kita di dunia. Wassalamualaikum.